Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Tara Aulia dengan NIM 0535480871. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi untuk tugas yang kedua ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di IT. Nah, untuk soalnya sendiri di sini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka ya. Jadi pada tugas kali ini fokusnya itu untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sebagai pengerjaan tugas praktik kedua ini. Nah, untuk data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama tugas praktik. Jadi untuk data dummy nanti saya di tugas ini sudah dikasih ya sebelumnya file data bahan ajar JS ini. Lalu di sini jadi tugasnya itu disuruh membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan. Nah, yang pertama halaman websitenya itu jadi adalah halaman stok bahan ajar. Lalu yang kedua adalah tracking delivery order. Nah, untuk struktur proyek Vue.js ini di sini ada strukturnya ya seperti ini. Untuk tugas foldernya di sini dengan tugas 2 Vue.ut. Saya sebelumnya sudah membuat ya di sini. Nah, ini untuk tugas 2. Lalu di sini ada index HTML, stock tracking. Nah, ini juga sama ya, ada 3. Lalu CSS atau style. Nah, ini ya. Untuk style nanti yang untuk mengubah tampilan gitu agar lebih interaktif. Lalu di sini ada JS JavaScript, ada stock dan tracking ya. Yang ini di sini saya juga sudah ada stock tracking. Kalau yang ini kan tadi data bahan ajar sudah ada di soal ya. Dan sebelumnya di sini saya juga sudah membuat sebelumnya ya sudah mempraktikkan untuk membuat halaman websitenya yang dikembangkannya saya sudah buat sebelumnya. Nah, di sini ini adalah bentuk laporannya ya, nanti akan saya kirim dalam bentuk PDF. Namun setelah itu di sini saya akan langsung aja ya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa kode. Jadi ini kenapa saya langsung kasih kode seperti ini, soalnya kan untuk mempermudah ya, karena kalau saya dari awal bikin akan memakan waktu yang lumayan cukup lama. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja kode-kode ini sebenarnya untuk apa gitu, biar lebih mudah dipahami. Jadi untuk yang pertama di sini ada body ya, tulisan body berfungsi untuk menentukan font warna utama, warna teks, jarak dari tepi browser, dan warna latar halaman. Lalu container ini berfungsi untuk membuat area konten utama berada di tengah ya, dengan latar putih dan sudut yang membulat nanti. Lalu untuk ini yang H1 H2 ini untuk mengatur warna biru untuk judul ya, memberi jarak bawah dan meratakan teks ke tengah. Lalu untuk tabel di sini ini untuk membuat tabel lebar, penuh dan rapi ya. Jadi nanti lalu untuk yang ini itu THTD ini ya. Maksudnya itu untuk memberi jarak isi rata kiri garis bawah antar baris. Lalu yang ini background color ini maksudnya untuk header tabel biru dengan teks putih. Nah, ini tabel biru dengan teks putih. Lalu yang ini efek saat mouse berada di atas baris tabel ya. Nah, lalu di sini untuk controls
ada display flex ini ya, untuk mengatur layout horizontal, responsif, bentuk filter dan sort. Lalu di sini ada filter section dan short section ya. Di sini berguna untuk bagian filter dan sort fleksibel dengan minimal 200 px. Lalu ada form control juga di sini untuk memberi jarak antar input form. Lalu di sini ada kosong menipis, maksudnya itu berfungsi untuk memberi warna berbeda untuk status ya. Nah, ini ada juga warna hijau. Nanti jadi untuk statusnya kayak apa ya ini? Nah, ini jadi nanti ada warna hijau, terus ada warna kuningnya untuk membedakan gitu. Simbolnya ada yang aman, menipis. Ada perbedaan warna jadi untuk nanti. Lalu di sini nah, ini untuk gitu. Ini itu untuk mengatur menu horizontal, link biru tanpa garis bawah dan memberi efek hover ya. Lalu di sini, nah ini ada transition BTN. BTN di sini untuk semua tombol punya transisi halus ya, agar semua tombol punya transisi halus. Lalu yang BTN primary hover warning ini ya, semuanya adalah tombol dengan warna berbeda sesuai fungsinya. Jadi nanti ada efek hover. Lalu di sini ada detail paket. Detail paket ini berfungsi untuk membuat kotak informasi paket dengan border sudut membulat, lalu nanti latarnya abu muda gitu ya, dan daftar diberi identasi. Ini untuk yang style JS. Lalu data bahan JS ini yang sudah ada di soal. Lalu selanjutnya di sini ada stok app JS ya. Jadi di sini itu yang pertama itu kan di sini ada var app atau new view. Di sini itu berfungsi untuk membuat instant view yang menempel ke elemen HTML dengan ID-nya app ya di sini. Lalu nanti semua data, method, compute dan watch akan berada di dalam instant ini ya. Lalu setelah itu di sini kan ada data function. Nah, ini itu berfungsi untuk menyimpan semua state atau data aplikasi. Lalu ada UPBJJ list ya di sini untuk berfungsi sebagai daftar pilihan. Lalu ada stok, data bahan ajar stok di sini untuk data bahan ajarnya. Lalu filter ini ya kayak UPBJJ kategori stok itu untuk filter table nanti. Lalu ada juga ini sort by judul. Ini juga ada direction untuk control sorting ya. Lalu ada new stock. Di sini berguna untuk menyimpan data baru saat tambah stok. Lalu di sini ada juga kategori option, so kategoris berguna sebagai control drop down kategori dinamis. Dan terakhir di sini ada editing index, menandai baris yang sedang diedit. Lalu di sini ada commute. Ini berfungsi untuk menghasilkan daftar stok yang sudah difilter dan disortir ya. Jadi langkahnya nanti ada filter berdasarkan UPBJJ, lalu berdasarkan stok, pastikan item pilot, lalu sort berdasarkan judul. Nah, di sini pastikan semua item ada dan memiliki properti kode. Lalu filter ini sorting ya. Nah, ini untuk reset filter kategori saat PPJ berubah. Lalu ini untuk menampilkan ikon peringatan nanti. Nah, ini
Lalu di sini juga ada format harga yang berfungsi untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah ya, atau IDR. Nah, di sini. Jadi kesimpulannya ya, untuk kode stok APPJS ini, kode ini membuat aplikasi manajemen stok bahan ajar yang bisa filter, sort, tambah, hapus, dan edit data. Lalu nanti status stok otomatis ditampilkan dengan teks warna. Data yang bersifat reaktif, jadi tabel akan otomatis update saat filter atau data berubah ya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada tracking APPJS. Nah, untuk yang ini kan di sini ada var app new view. Ini itu berfungsi untuk membuat instant view yang menampilkan ke elemen HTML dengan ID app ini. Lalu semua data, method, compute akan berada di instant ini ya. Lalu di sini kan ada data function yang berfungsi untuk pengiriman list. Pengiriman list ini yang berfungsinya itu untuk daftar ekspedisi ya, atau metode pengiriman. Lalu ada paket, berfungsi sebagai daftar paket yang tersedia beserta harga. Lalu tracking, ini untuk objek yang menyimpan data di O. Lalu ada new do, menyimpan inputan baru di DO. Lalu ada detail paket juga di sini ya, menyimpan detail paket yang dipilih. Lalu di sini ada commute tracking. Ini itu berfungsi untuk membuat properti reaktif tracking list yang menampilkan seluruh DO. Lalu berguna juga agar daftar tracking otomatis update saat tracking berubah. Lalu di sini juga ada metode untuk membuat nomor DO unik berdasarkan tahun dan urutan. Dan mungkin untuk kesimpulannya ya, jadi dari kode ini bisa menambahkan DO baru dengan nomor unik, lalu menambahkan data paket saat dipilih, data tersimpan di tracking, dan otomatis reaktif di UI ya. Lalu harga ditampilkan dengan format rupiah. Setelah itu di sini ada indeks HTML ya. Jadi kode HTML ini membuat halaman web pemesanan bahan ajar UT dengan judul di atas, dan menu navigasi berisi 2 link ya. Jadi nanti tuh ada stok bahan ajar dan tracking DO. Di kayak gini kan tadi nanti itu ada halaman stok bahan ajar, jadi ya bisa diklik, nanti itu ada 2. Lalu selanjutnya ada tracking delivery order. Halaman ini menggunakan CSS dari file style CSS dan Bootstrap supaya tampilannya jadi biar lebih rapi dan responsif ya. Serta di sini dipakai kontainer agar berada di tengah layar. Lalu di sini ada stok HTML. Untuk stok HTML di sini sendiri, kode ini membuat halaman stok bahan ajar UT yang interaktif ya nanti, jadi menggunakan Vue.js. Halaman ini menampilkan tabel stok bahan ajar yang bisa difilter berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, atau status stok, serta bisa disortir berdasarkan judul, jumlah stok atau harga. Baris tabel menampilkan detail lengkap seperti kode judul dan kategori. Lalu ada juga nanti ada hapus edit. Nah, kayak gini nanti untuk tampilannya ya. Seperti ini. Nah, jadi halaman ini untuk stok HTML ini saya menggunakan styling dan layoutnya menggunakan Bootstrap dan Vue.js agar data tabel dan form bersifat reaktif ya, sehingga bisa melakukan perubahan langsung terlihat di halaman tanpa reload. Lalu di sini untuk yang terakhir ada tracking HTML. Kode HTML ini untuk membuat halaman tracking delivery order. Kalau yang tadi kan stok, ini untuk stok, yang ini untuk tracking.
untuk yang ini ya, untuk yang di O. Nah, ini untuk tracking order. Jadi, halaman ini menampilkan form untuk menambahkan DO baru dengan input nanti NIM, terus nama ekspedisi kayak gitu ya, tanggal kirim. Lalu setelah itu, ini lalu tambah DO, maka otomatis data akan tersimpan ya. Jadi di sini saya akan langsung saja ya, kita coba buka di web. Nah, ini untuk halamannya jadi seperti ini ya. Dengan judul pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Dengan di sini ada stok bahan ajar lalu tracking delivery order. Jadi ada dua ya. Kita buka dulu yang stok bahan ajar. Nah, ini. Untuk stok bahan ajarnya tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama di sini untuk tampilannya ada kode, judul, kategori, PBJJ. Nah, ini kode, judul, kategori, PBJJ sampai aksi seperti ini. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar ya, kayak edit dan hapus di sini bisa. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi di sini kita misalnya contohkan kalau ini kita putih daerahnya semua yang kita contohnya pakai yang Surabaya. Nah, otomatis tabelnya juga akan berubah ya sesuai. Di sini disusunnya berdasarkan lokasi UPBJJ. Lalu kategorinya misalnya praktikum juga bisa di sini. Nah, ini lalu setelah itu juga di sini terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah yang barusan. Yang ini selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Nah, ini jadi ini ya untuk stok, semua stok menipis misalnya. Nah, ini ketika diklik maka yang ada stok menipis. Lalu yang 0 tidak ada karena di sini saya belum membuat ya untuk contoh yang 0-nya. Di sini paling adanya yang menipis dan semua stok. Lalu di sini juga terdapat fitur yang mengurutkan berdasar judul, stok, dan harga. Nah, ini ya, misalnya kita berdasarkan stok, ini juga jadi berubah kan, lalu berdasarkan harga. Lalu di sini juga terdapat tombol atau ya tombol kecil gitu ya, reset filter. Lalu setelah itu kita implementasikan filter ini yang barusan. Setelah itu kita menampilkan status dari stok bahan ajar. Jadi di sini itu memberikan status aman, yang warna hijau, aman warna hijau ya, lalu menipis untuk warna kuning. Nah, jadi untuk ini ya, untuk statusnya aman hijau, lalu menipis di sini ada warna kuning. Setelah itu kita juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Nah, di sini tambahkan bahan ajar baru di sini ya, tuh bisa. Kita misalnya contoh tambahkan pada mata kuliah. Dengan judul pengantar matematika soalnya ya. Lalu kategorinya kita pilih mata kuliah wajib dengan UPBJJ Jakarta. Lokasinya contohnya kita kasih klik 4 dengan harga Rp85.000. Untuk jumlah stoknya kita kasih 21. Contohnya ini
Kayak gini aja ya, kita contoh tambahkan. Nah, di sini ada top up, ada tulisan bahan ajar berhasil ditampilkan. Pop up ya, jadi di sini kita okein aja. Nah, maka di sini akan ada tambahan mata kuliah baru ya, dengan nama judulnya pengantar matematika. Oh iya, di sini kan tadi misalnya Jakarta tuh, lupa. Jadi misalnya kan di sini ada kita UT daerah, berdasarkan UT daerah ya di tabelnya. Di sini saya coba Makassar. Lalu ketika diklik reset filter, maka akan kembali ke tampilan awal ya. Jadi semuanya bakalan seperti ini. Semua akan langsung ditampilkan. Lalu setelah itu untuk yang kedua, tampilan di sini, tampilan websitenya adalah tracking delivery order atau DO. Nah, untuk yang ini kita ke tracking HTML ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya, tracking delivery order atau DO. Dan di sini ada tulisan tambah delivery order baru. Jadi untuk halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 sebelumnya ya. Tetapi di sini kita menerapkannya menggunakan framework Vue.js. Lalu di sini kan terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru. Nah, di sini fitur kayak kita nanti isi name, nama. Nah, di sini ya, berikut ini kan adalah field yang perlu diisi. Untuk nomor DO di sini nanti sudah otomatis ya oleh sistem. Lalu di sini nomor sequence number juga sudah otomatis. Setelah itu kita langsung isi ke NIM, misalnya dengan NIM 0535487071. Lalu di sini saya tambahkan nama saya ya, contohnya. Ekspedisinya di sini saya gunakan yang regular. Lalu di sini ada tombol pilih paket bahan ajar. Ini aja. Nah, ini otomatis nanti detail paketnya seperti ini ya, ada detailnya. Jadi biologi, visi, FISI, lalu untuk harganya dengan harganya 140.000. Lalu di sini untuk tanggal kita klik juga ya. Semisal kita klik yang 18. Lalu kita klik aja tambah DO. Nah, ini muncul pop up ya, data DO berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk hasilnya jadi seperti ini. Kalau tadi kan asalnya barisnya hanya Rina Wulandari saja ya. Setelah ditambahkan stoknya, maka di sini ada juga baris kedua dengan statusnya baru dipesan. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin untuk praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis web kedua ini cukup sekian ya. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.